مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan berkahnya,
atas nikmatnya kita dapat melakukan pengajian online ya, dalam keadaan yang insya Allah sehat walafiat ya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda paduka alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga selalu sampai kepada kita, selalu umatnya ya. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak, Ibu, Wali Santri Pondok Pesantren Darul Irsyad, yang kami hormati pula, yang kami cintai, yang kami banggakan, dan yang selalu kami rindukan, santriwan, santriwati Pondok Pesantren Darul Irsyad Sasak Panjang, Tajur Halang, Bogor, yang sekarang berada di rumah ya, sudah hampir 1 bulan lebih ya. Ya, bagaimana kabarnya adik-adik, anak-anakku sekalian? Sehat semuanya ya di rumah? Ya, meskipun kondisinya seperti ini, di rumah aja, tetapi teman-teman harus tetap istiqomah melaksanakan amalia-amalia yang biasa dikerjakan di pesantren, seperti sholat jamaah, baca waqiah, yasin, kahfi ya, jangan lupa ya. Amalia-amaliahnya jangan sampai lupa dikerjakan. Teman-teman, anak-anakku sekalian ya, semoga kita selalu diberi kesehatan ya dimanapun kita berada sampai saat ini hingga nanti. Semoga Allah memberikan kesehatan kita selalu diberikan dalam keadaan sehat walafiat, tetap di rumah aja sesuai peraturan pemerintah, jangan keluyuran, jangan keluar rumah ya. Semoga pandemi ini, wabah COVID-19 ini cepat pergi ya dari Indonesia, khususnya teman-teman yang ada di rumah. Keep healthy ya, jangan sampai tetap dijaga ya imunnya. Semoga kita bisa kembali lagi belajar seperti sedia kala di pesantren. Manfaatkan waktunya sebaik mungkin selama di rumah. Ini bukan diliburkan ya anak-anak, ini hanya dipulangkan. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, belajar dari rumah, sekolah dari rumah, kerja dari rumah, ibadah pun dari rumah. Jadi meskipun kita diisolasi, meskipun kita sedang dikarantina di rumah ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah self quarantine ya. Jadi meskipun keadaannya seperti ini, kita dikurung ya, tetapi harus tetap produktif. Bukan berarti kita tidak belajar, bukan berarti kita tidak mengaji ya, tetapi harus tetap produktif. Tetap mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh para asatidz dan dewan guru dari Pondok Pesantren Darul Irsyad. Baiklah anak-anakku sekalian, kemarin pertemuan terakhir di pesantren, mohon maaf Ibu tidak bisa hadir karena ada hal sesuatu yang tidak
yang menyebabkan ibu tidak bisa hadir ke pesantren, tetapi ibu sudah memberikan tugas ya. Ibu sudah menitipkan tugas kepada Ustadz Akbar untuk disampaikan ke kalian untuk menulis bab 20 sampai bab 21 ya kalau nggak salah ya. Jadi sekarang tolong disiapkan alat tulisnya, kitabnya juga ya, jadi jangan hanya mendengarkan aja. Sekarang kita maknai bersama-sama bab 20 dan bab 21. Tolong dipersiapkan kitabnya, buku tulisnya, dan pulpennya. Nah, alhamdulillah juga sebelum kita maknai, Ibu akan memberikan evaluasi ya terkait PJJ ya. Jadi setelah selama di rumah ini kita pernah melakukan ngaji online ya, PJJ, pembelajaran jarak jauh, dengan mereview tugas dengan memberikan tugas itu mereview dari bab 16 sampai bab 19 ya. Kemarin tugasnya apa ya? Jadi mengambil hikmah dari kisah Nabi Muhammad SAW ya, dari bagaimana Nabi itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi, bagaimana Nabi berdakwah, kemudian Nabi berdakwah secara terang-terangan, kemudian bagaimana Nabi mengumpulkan keluarganya, lalu kedatangan orang-orang Quraisy karena mereka iri hati ya kepada Nabi, karena berhala Tuhan yang mereka sembah, batu-batu yang mereka sembah itu mulai ditinggalkan oleh pengikutnya. Jadi orang-orang Quraisy itu tidak terima ya kepada Nabi Muhammad ya. Dan orang-orang Quraisy itu tidak langsung bilang kepada Nabi Muhammad, tetapi mendatangi pamannya ya, yang bernama siapa? Abu Thalib. Bahkan datang ke sekian kalinya. Nah, kemarin tugasnya adalah bagaimana sih, apa yang bisa kita dapatkan dari kisah Nabi itu, apa yang bisa kita petik dari kisah Nabi itu. Ibu sudah membaca satu-satu tugasnya, dan ternyata teman-teman kreatif juga ya. Jadi ada yang bagaimana sih Nabi mengumpulkan keluarganya, ternyata unik-unik juga ya yang membuat tugasnya. Jadi ayah mengumpulkan anak-anaknya beserta istrinya untuk bermusyawarah terlebih dahulu ya. Lalu ada juga yang Nabi melakukan dakwah secara terang-terangan dengan Zahra ya kalau nggak salah ya, memberikan contoh suatu lembaga dakwah di Jakarta, ibu lupa namanya, dengan mengajak kebaikan. Itu salah satu menyebarkan agama Islam ya. Seperti contohnya pesantren Darul Irsyad adalah salah satu menyebarkan agama Islam, menyebarkan ajaran-ajaran Islam yang rahmatan lil alamin secara terang-terangan ya. Semakin kesini orang banyak berbondong-bondong tahu pondok pesantren Darul Irsyad. Padahal dulunya hanya tanah kosong yang ditanami pohon singkong, dan sekarang berdiri megah ya. Yang insya Allah ya sekarang baru 13, nanti akan bertambah. Anak-anakku sekalian, terima kasih ya atas kerjasamanya yang telah melaksanakan, mengerjakan tugas dari ibu. Contoh-contohnya semuanya bagus sekali. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Wali Santri Pondok Pesantren Darul Irsyad yang telah membantu mengarahkan anak-anaknya dalam mengerjakan
tugas ya, pastinya didiskusikan di rumah. Ya, sekarang dibuka buku tulisnya. Kita akan melanjutkan maknai bab 20 dan bab 21 ya. Kita tidak menjelaskan penjelasannya, kita hanya memaknai saja ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita isi bab 20 terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Maji'u Quraisyin li Abi Thalibin marratan tsalitsatan. Nah, kemarin yang bab ke-19, kedatangan orang-orang Quraisy kepada Abu Thalib marratan tsaniyatan. Ternyata orang-orang Quraisy tidak puas ya. Maka dari itu, maji'u kedatangan Quraisyin kaum Quraisy li Abi Thalibin kepada Abu Thalib marrotan tsalisatan ketiga kalinya. Al-awwal, lamma ra'at Quraisyun anna Aba Thalibin la yuridu ayyamna'a ibna akhihi masyaw ilaihi bi'umarata binil Walid. Lama ketika Ro'at melihat sopo siapa Quraisyun kaum Quraisy anna bahwa Aba Thalibin Thalib la yuridu tidak ingin ayyamna'a mencegah ibna akhihi anak saudaranya masyaw pergilah mereka ilaihi kepadanya bi Umarata binil Walidi dengan Umar bin Walid. Atsani wa qalu lahu khudh hadzal fata waladan laka wa aslim ilaina bana akhika linaqtulahu. Wa qalu mereka berkata lahu kepadanya khudh ambillah hadzal fata anak muda ini waladan laka sebagai anakmu wa aslim serahkan dan serahkan ilaina kepada kami ibna akhika keponakanmu linaqtulahu untuk kami bunuh dia.
Asalis, faqala lahum ammuhu. Faqala lahum, mereka berkata. Faqala lahum, maka berkata kepada mereka. Siapa? Ammuhu, paman Nabi. Diulang. Faqala lahum, berkata kepada mereka. Siapa? Ammuhu, paman Nabi. Bi'sa, adapun buruk. Bi'sa, adapun buruk. Ma, barang. Tatlubuna, permintaanmu. Tatlubuna, permintaanmu. Atu'tuni, pantaskah kamu memberikan padaku? Atu'tuni, pantaskah kamu memberikan kepadaku? Ibnakum, anakmu. Ibnakum, anakmu. Li'urabbiyahu, untuk mendidik dia. Li'urabbiyahu, untuk mendidik dia. Wa u'tikumu, dan aku memberikanmu. Wa u'tikumu, dan aku memberikanmu. Ibni, anakku. Ibni, anakku. Litaqtuluhu, untuk kau bunuh dia. Litaqtuluhu, untuk kau bunuh dia. Arba'ah. Faroja'u, maka mereka kembali. Faroja'u, mereka kembali. Khaibina, dengan tangan kosong. Khaibina, dengan tangan kosong. War-Rasulu sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yazal mustamirran, tetap melanjutkan. Lam yazal mustamirran, tetap menjalankan atau melanjutkan. Fi nashril islami, dalam menyiarkan agama Islam. Fi nashril islami, dalam menyiarkan agama Islam. Wa ammuhu, dan pamannya. Yadfa'u, membela. Yadfa'u, membela. Anhu, kepadanya. Jadi Abu Thalib, pamannya, tetap membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tetap menyiarkan agama Islam. Meskipun sudah ketiga kalinya kaum Quraisy datang untuk mengancam kepada Abu Thalib, keponakannya, untuk dibunuh. Selanjutnya, bab 21. Bismillahirrahmanirrahim. Idza'u Quraisyin lin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Idza'u, gangguan. Idza'u, gangguan. Quraisyin, kaum Quraisy. Quraisyin, kaum Quraisy. Lin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-awwal, akhadhat Quraisyun tu'dhi ar-rasula wa tastahzi'u bihi khususan idza dhahaba ila sholati ba'da an ra'at istimrarah fi da'wati wa difa'i ammihi anhu. Akhadhat, adapun memulai. Akhadhat, utawi memulai. Adapun memulai, iku Quraisyun, kaum Quraisy, tu'dhi, mengganggu, tu'dhi, mengganggu, ar-rasula, rasul, ar-rasula, rasul. Ya, jadi kaum Quraisy tidak kapok tetap mengganggu Nabi ya. Setelah diancam tapi tidak mempan, akhirnya kaum Quraisy idza tu'dhi, mengganggu Nabi Muhammad. Selanjutnya, wa tastahzi'u, dan wa tastahzi'u bihi, dan mengejek beliau. Wa tastahzi'u bihi, dan mengejek beliau. Khususon, khususnya. Khususon, khususnya. Idza dhahaba, ketika pergi. Idza dhahaba, ketika pergi. Ila sholati, untuk sembahyang, untuk sholat. Ila sholati, untuk sembahyang. Ba'da, setelah. Ba'da, setelah. An ra'at istimrarahu, mereka melihat Nabi. An ra'at istimrarahu, mereka melihat Nabi. Fid da'wati, dalam berdakwah. Fid da'wati, dalam berdakwah. Wa difa'i, dan mengajak. Mengajak. Wa difa'i, dan mengajak. Sudah. Ammihi, pamannya. Ammihi, pamannya. Anhu, kepada beliau. Anhu, kepada beliau.
Jadi poin 1 ini menjelaskan orang-orang Quraisy ini mengganggu dan mengejek Nabi ya ketika Nabi sholat. Setelah itu mereka melihat Nabi berdakwah dan mengajak orang terdekatnya ya, orang yang sering membela Nabi yaitu pamannya yakni Abu Thalib. Atsani wa kana sallallahu alaihi wasallam yuqabiluhum bil hilmi was sabri wal lutfi wal afwi wa kana ashaddahum idza'an lirrasuli sallallahu alaihi wasallam Abu Jahlin wa Abu Lahabin wa Uqbatu ibnu Abi Mu'aitin wal Walid ibnu Al-Mughirah. Panjangnya ini. Wakana adapun sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabiluhum menghadapi mereka, yuqabiluhum menghadapi mereka, bil hilmi dengan tenang, bil hilmi dengan tenang, sudah. Wasabri, ma makna sabar? Ma makna sabri? Sabar dan sabar. Wasabri dan sabar. Wal lutfi dan lembut. Wal lutfi dan lembut. Wal afwi dan memaafkan. Wal afwi dan memaafkan. Sudah? Wakana dan adapun wakana dan adapun asyaddahum orang yang mengganggu, seperti ini ya. Asyaddahum idza'an, orang yang mengganggu dengan sangat. Idza'an itu mengganggu ya. Asyaddahum idza'an, orang yang sangat mengganggu. Ya, coba dirubah. Orang yang sangat mengganggu
lirrasuli kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lirrasuli sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahlin, yakni Abu Jahal, Abu Jahlin, yakni Abu Jahal, sudah, wa Abu Lahabin, dan Abu Lahab. Wa Abu Lahabin, dan Abu Lahab. Abu Lahab ini Allah kutuk ya di dalam surah Al-Lahab. Langsung Allah tuliskan suratnya ya, ketika Abu Lahab ini selalu mengejek-ngejek Rasulullah. Bagaimana bunyinya surat Al-Lahab? Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahabi wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum mim masad. Ya. Jadi Allah sudah menjanjikan ya, Allah sangat mengancam Abu Lahab di dalam surat Al-Lahab. Lanjut. Yang ketiga ada wa Uqbatu bnu Abi Mu'aitin. Ya. Uqbah bin Abi Mu'ait. Mu'ait belakangnya pakai H. Uqbah bin Abi Mu'ait. Wa Uqbatu bnu Abi Mu'aitin, dan Uqbah bin Abi Mu'ait. Sudah? Wal walidu ibnul Mughirah. Yang keempat, Al-Walid bin Mughirah. Yang keempat, Al-Walid bin Mughirah. Ats-tsalits, wa qadin taqamallahu min jami'il mustahzi'ina ba'dal hijrati, faminhum man qutila wa minhum man ahlakathu al-amradu. Wa qadin taqama, dan sesungguhnya telah membalas. Wa qadin taqama, dan sesungguhnya telah membalas. Sudah? Sapa Allahu Allah. Jadi yang membalas itu bukan Nabi Muhammad sendiri,
tetapi siapa? Allah. Wa qad intaqama dan sesungguhnya telah membalas. Allah ya yang telah membalas. Min jami'i di antara mereka, min jami'i di antara mereka, al-mustahzi'ina para pengejek. Al-mustahzi'ina para pengejek. Siapa tadi yang 4 para pengejek itu? Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'aid, dan Al-Walid bin Mughirah. Jadi Allah benar-benar telah membalas orang-orang yang telah mengejek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ba'da setelah al-hijrati. Apa makna hijrah? Nabi berhijrah atau berpindah ya, kita artikan saja hijrah. Sama. Al-hijrati, Nabi hijrah. Nah, apa akibatnya mereka yang telah mengejek Nabi itu? Setelah Nabi hijrah, Allah membalas orang-orang ini. Fahum, maka dari mereka, faminhum, maka dari mereka, man, orang, qutila, ada yang terbunuh. Qutila, ada yang terbunuh. Sudah? Wa minhum, dan dari mereka, wa minhum, dan dari mereka, man, orang, ahlakathu, binasa, ahlakathu, binasa. Binasa itu meninggal juga ya, sama. Tapi tidak terbunuh, bukan karena terbunuh, tetapi binasa karena al-amradu, karena penyakit. Al-amradu, karena penyakit. Ya.
Sudah diisi semuanya? Ada yang lengkap? Nanti kalau misalkan ada yang belum sempurna dalam memaknai, bisa ditanyakan ke temannya atau bisa diulang kembali ya. Nah, jadi bab ke-20 dan bab ke-21 ini masih menceritakan tentang kaum Quraisy ya. Setelah pertama kalinya datang ke Abu Thalib, lalu kedua kalinya masih saja dibiarkan. Nah, ini yang ketiga kalinya. Orang-orang Quraisy mengancam kepada Abu Thalib akan membunuh Rasulullah. Karena kaum Quraisy ini sudah muak ya melihat, mereka tidak suka melihat pengikut Nabi, jamaahnya itu semakin kesini semakin banyak. Mereka itu iri sehingga mengancam akan membunuh Nabi. Tetapi saking sayangnya paman Nabi kepada Nabi, paman Nabi tetap membiarkan Nabi untuk berdakwah, tetap melanjutkan menyiarkan agama Islam. Nabi dibela karena paman Nabi tahu apa yang dilakukan oleh Nabi adalah risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan saat ini secara terang-terangan, seperti mengajak kebaikan terang-terangan, sholat pun terang-terangan. Nah, karena orang-orang Quraisy ini tetap bersikukuh ingin menyingkirkan Nabi ya, khususnya keempat orang tadi yang disebutkan. Mereka tidak kapok ya bahasanya. Mereka tidak kapok ingin menyingkirkan Nabi. Nah, tidak hanya dengan mengancam, tidak mempan ya istilahnya. Di bab ke-21, Idza Quraisyin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Quraisy ini mengganggu Nabi. Nah, mereka ini memulai mengganggu Nabi ini dengan mengejek Nabi ya. Padahal Nabi meskipun tidak sholat itu tidak akan melawan. Jadi orang-orang Quraisy ini, kaum Quraisy ini yang sangat-sangat tidak suka kepada Nabi ini mengambil kesempatan mengejek Nabi ketika idza dzahaba ila sholati ya, ketika Nabi sedang sembahyang atau sholat. Bahkan pernah ya Nabi ketika sholat itu diejek oleh orang Quraisy ini dengan dilempari kotoran unta. Tetapi Nabi tetap berdiam diri. Tidak ada yang mampu mengganggu kehusyuan Rasulullah pada saat beliau sedang sholat. Nah, setelah mereka melihat Nabi tetap berdakwah mengajak pamannya ya. Nah, lalu apa tanggapan Nabi? Apa respon Nabi ketika Nabi diejek oleh orang-orang yang syirik tadi? Bagaimana menghadapinya? Apakah
Nabi melawannya? Tidak. Apakah Nabi membalasnya? Tidak. Tetapi Nabi menghadapi orang Quraisy ini dengan bilhilmi, dengan tetap tenang, wasobri dengan sabar, walutfi dengan lembut, dan walafwi memaafkan. Padahal di antara orang Quraisy ini tidak ada yang meminta maaf. Tetapi Nabi memaafkan orang Quraisy ini dengan lapang, bersikap tenang, sabar, lembut, dan memaafkan. Nah, ini kisah Nabi yang ke-21 ini bisa kita petik hikmahnya ya. Bisa menjadi pelajaran buat teman-teman ketika di pesantren, ketika di kelas. Kalau diejek temennya ya, pernah ibu sering kali tuh diejek, nyebutin nama orang tuanya ya. Siapa yang merasa di sini? Jangan tersinggung. Yang diejek jangan tersinggung, hadapi dengan senyuman ya. Harus memaafkan, biarin aja, gak usah digubris. Siapa yang suka kayak gini, ngejek temennya dengan menyebut orang tuanya? Ini adalah ciri akhlak ya. Kita bisa mengambil dari akhlak Rasulullah. Tapi ingat, bukan berarti yang diejek itu sabar, memaafkan, bersikap lembut, harus terus-terusan seperti itu. Jangan ya. Jangan diulangi karena itu tidak baik. Karena nama itu adalah sebuah doa. Nah, siapa sih yang mengejek Nabi itu tadi? Abu Jahal, Abu Lahab, lalu yang ketiga ada Uqbah bin Abi Mu'aid dan Al-Walid bin Al-Mughirah, yang pada akhirnya tanpa Nabi membalasnya, yang lebih kuasa yaitu Allah setelah Nabi berhijrah ya, Allah membalasnya dengan orang-orang itu tadi ada yang terbunuh, lalu membinasakannya dengan penyakit, dengan wabah ya, seperti wabah COVID saat ini. Nah, jadi itulah kisah yang ada di bab 20 dan 21. Untuk selanjutnya jangan lupa dimaknain lagi bab 22 ya, bab 22 dan bab 23. Untuk pelajaran maknai kitab cukup sampai di sini. Ibu akhiri dengan wallahu a'lam bishawab. Mari kita sama-sama berdoa ya, semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita baca dapat memberikan manfaat ya, dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat kita praktekkan ya, dapat kita implikasikan dalam akhlak kita. Kita baca doa dulu. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal bihurmatihim wa amithna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amithna fi tariqatihim
ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمثنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. Yuk kita baca doa bersama-sama. Setelah itu baca Al-Asr 3 kali. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi husrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi husrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi husrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, anak-anakku sekalian, tetap jaga kesehatan ya. Tolong dijaga imunnya ya, jangan sampai kita terserang sakit ya, apalagi di rumah. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya selama di rumah, selama berkumpul bersama keluarga ya. Apapun keadaannya, apapun ujian yang sedang kita hadapi ini dari Allah, pasti akan ada hikmahnya ya, karena anak-anakku sekalian ini, santriwan santriwati Pondok Pesantren Darul Irsyad ini bisa berkumpul di rumah bersama ayah, ibu ya, bersama adik kakaknya yang biasanya cuma ditengok sebulan sekali, bisa pulang 6 bulan sekali, sekarang malah bisa kumpul ya. Tapi ingat, tolong dijaga kebiasaan-kebiasaan amaliyah yang di pesantren ya, jangan sampai ditinggalkan ya. Jamaahnya, syukur-syukur yang punya adik bisa ngajarin adiknya ya, adiknya nanti ikut ngikutin kakaknya sholat berjamaah, ngikutin ngaji. Kemarin ibu seneng banget ya, hari Jumat pagi-pagi ada yang ngaji Al-Kahfi. Alhamdulillah ya, semoga kebiasaan-kebiasaan ini tetap istiqomah dijalankan. Untuk itu ibu, sebelum pamit, tolong dijaga kesehatannya ya. Salam untuk kedua orang tua di rumah, semoga sehat selalu. Ibu tutup lagi ya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.